menghargai aparatur penegak hukum kan harus menegakkan hukum. Nah, namun di sisi lain kita juga ingin lebih mengedepankan pembinaan. Nah, itulah tadi. Disitulah pembinaan, itulah peran dari Pemprov dan Pemkap maupun Pemkot bersama-sama dengan kami Kementerian UMKM. Oke. Terkait buka UMKM tadi yang disampaikan terkait saya melihat kan ada sisi positifnya nih dengan kejadian Mama Has Banjar. Ini kan jadi terkenal nih Mama Has Banjar nih, kan jadi terkenal satu Indonesia. Lalu di Kalimantan Selatan juga terkenal. Dan ini menurut saya bagus kalau Mama Has Banjar bisa menjadi sentranya oleh-oleh di Kalimantan Selatan. Sebagai contoh yang ada di Bali, Aji Krishna. Itu kan Aji Krishna kan juga menjadi sentra oleh-oleh. Nah, saya pikir dulunya juga berawal dari usaha kecil kayak begini. Dan tidak menutup kemungkinan kalau konsisten, lalu taat aturan, mekanismenya juga sistem operasionalnya diperbaiki, terus promosinya diperbesar, kualitas produk dijaga, saya punya keyakinan Mama Has Banjar juga bisa meniru seperti Aji Krishna yang ada di Bali. Dan tentunya Kalimantan Selatan kan punya Mama Has Banjar. Saya pikir itu. Oke, terima kasih Pak Menteri. Terima kasih Pak Menteri. Ini nari apa ngene iki? Ora, sampean pengen nari. Aku mau fungsiku mau nyekel gendera apa? Kok gendera jenenge apa? Payung. Nah, terus mun maneh kon jagongan warung V aku cak supe. Angen ning sini. Nah, kami berdua tadi itu menirukan kiprahé sejumlah penari Indonesia yang kemarin tampil di acara nek kene lho ning. Mungkin nek selama aku urip nek kene-kene nek wis iki acara budaya atau basar sing mungkin paling gede nek kene ning. Jenenge World Culture Festival. Sing dianakne sing ping 4 nek nek kene iki. Bisa nek Jerman nek India nek ndi ngono. Dianakne karo yayasan Art of Living. Jadi dari mana itu? India India ya? didirikan oleh seorang guru yoga atau pernapasan Bayangno India. sampean niku wong India iku akeh. Lah nek kene iki acarane iki wah sing teko meh sak yuta. Heeh. Volunteer tok relawane tok 10.000 ning bayangno panggung iki sak. Panggunge ngerti aku. Sak lapangan bola meneh iki gawe panggung ning. Oh ngono. Sing berpartisipasi tari utawa musik itu ana 80 negara seluruh dunia termasuk Indonesia. Indonesia tampil kayak medley tari-tarian yang menggabungkan berbagai daerah, 8 daerah digabung di sini. Oh, jadi bisa ngelihat semua budaya Indonesia ya? Medley ngono lah ceritane. Medley. Pengen penasaran dolar? Ditantang wae. Tarian dan musik dari 60 negara memeriahkan gelaran World Culture Festival yang diadakan di The National Mall. Selama 3 hari, ratusan ribu pengunjung dimanjakan dengan pertunjukan budaya dari Amerika Serikat, Tiongkok, India, dan puluhan negara lain. Celebrating all the different countries and maybe meeting a few other people. Ini adalah World Culture Festival yang digelar pertama kali di Amerika Serikat setelah sebelumnya digelar di India dan Jerman. Indonesia menambah kemeriahan festival dengan tarian kolosal oleh 100 penari yang membawakan medley tarian Wonderful Indonesia dari 8 daerah, yakni Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Bali, dan Papua. Kathleen Hill, keturunan Indonesia di California, sangat bangga dapat membawakan tarian tradisional, meski hanya bisa latihan beberapa hari. I really loved it and I want to do it again. And I enjoyed not even wearing bataknis, but today I was in Papua, so it was like representing Papua in a different side. So it was really enjoyable. Oh, it was amazing. I know she was excited to go and do it. She was practicing hard at home, so flying out here and preparing, practicing in the hotel, it was definitely a journey. She wanted to do a good job, and it turned out well. Para penari tak hanya datang dari berbagai penjuru AS, seperti Maryland, California, Colorado, dan New York, tapi juga langsung dari Indonesia. Mayoritasnya bukanlah penari profesional. Bisa memprovide everybody yang bukan profesional dancer bisa jadi profesional, bisa jadi menari. Tadinya yang ibu rumah tangga aja
why not join with us? So kita have fun untuk menari Indonesia dan represent of Indonesia begitu. Di antara para penari ada juga orang Filipina dan Amerika yang mencintai budaya Indonesia. Seperti Claire yang pernah mengikuti program pertukaran pelajar di Yogyakarta tahun 1962 dan bekerja sebagai antropolog sebelum akhirnya pensiun. So we would love for people to see, oh, that's not just one thing. This is diverse, but it's harmony, it's together. And I think it works beautifully, and I hope everybody understands how special it is. Yes. Koreografi Wonderful Indonesia merupakan gubahan Erna dan pengajar tari asal Medan, Sultan Martozet. Sementara lagu-lagunya diaransemen oleh musisi Rio Silayan bersama Voice of Indonesia. Dari Washington DC, Rio Tuasikal dan Bani Rahayu, VOA. Cukup ini ya Cak ya, antusiasme warga Indonesia untuk tampil dan mempromosikan budaya Indonesia di Amerika itu cukup gencar ya Cak Terus ya? menerus dari aku teko nek kene ning Indonesia itu promosikan terus menerus. Memang dari berbagai hal ya. Terus panganan, budaya, kuwi terus dipromosikan perlu akeh wong Amerika seru ngerti. So menang Terus di jangan Indonesia patah itu semangat ya. pokoknya wis tetap mempromosikan Indonesia ya. Nah, Dulur, kita habis ini punya beberapa cerita soal kesenian, seni di Washington DC. Jangan kemana-mana, tetap di Warung VOA. Duh, adem-adem ngene luwe aku sesuai Cak. Suwe, lah kan ono panganan akeh nek kono tenang enek kon food Tak truck ya, cocok Nek. aku iku. Loh, sampean iku sing fleksibel lah nek masalah panganan. Aja terus senengane mung misalkan terpaku ning kene tok, wis ora iso mangan liyane, keluwen sampean kok. Mau panganan nang Amerika lho, keju. Loh, tapi kan pilihan sing dari berbagai negara dunia kan enek kabeh nek kene nek sampean pengen saka Bener. Asia enek saka Afrika ya enek, Eropa ya enek, endi nggone enek kene. Menariknya aku bahkan banyak mencoba makanan sing baru Cak, sing belum pernah tak rasani sebelumnya ning Indonesia soalnya gak ono sing dodolan niku. Lah ya bener. Nah, ngomong-ngomong soal makanan dan diplomasi. PLN nyalakan Super SN di sekolah rakyat desa, hadirkan listrik ramah lingkungan untuk pendidikan maju. Program Kelurahan Merah Putih makin kuat, PLN hadirkan listrik andal, dan berkelanjutan untuk rakyat. Listrik PLN dorong koperasi desa tumbuh pesat, UMKM lokal melaju hingga menembus pasar nasional. PLN UIPKLT hadir di desa, pasang listrik hemat energi untuk dukung sekolah rakyat terus maju. PLN hadirkan listrik efisien, koperasi desa makin berdaya, usaha rakyat tumbuh produktif dan maju. Lagi nongkrong santai terus buru-buru mau bayar? Pakai Axel aja, cepet kan? Mau bayar uang kuliah yang gak ribet? Pakai fitur pendidikan Axel aja, mudah kan? Mau cari dana pinjaman, tapi khawatir gak jelas? Pakai fitur Dikes Axel aja, aman kan? Perlu uang tunai, tapi gak bawa kartu ATM? Pakai fitur Cardless Axel aja, nyaman kan? Transfer pakai BI Fast, bayar PBB, bayar PDAM, bayar pajak kendaraan, bayar listrik, top up pulsa, top up e-money. Tenang, semua ada di Axel. Mobile banking Axel by Bank. PLN wujudkan program 3 juta rumah, hadirkan sambungan listrik baru bagi keluarga prasejahtera. PLN dukung Koperasi Desa Merah Putih, jadi pusat ekonomi rakyat, dorong semangat gotong royong. PLN nyalakan semangat keluarga baru lewat program 3 juta rumah
wujudkan hunian layak huni. PLN hadir di Kelurahan Merah Putih, dukung kemandirian desa sekaligus kuatkan solidaritas rakyat. PLN hadirkan listrik andal, koperasi desa tumbuh jadi motor ekonomi rakyat lewat UMKM lokal. Ada kemeriahan apa nih? Ini hari ulang tahun aku. Ada baiknya untuk dibagikan, tapi pastikan kamu merahasiakan informasi data pribadi, atau seseorang dapat merampas banyak uang dari kamu. Hai, aku seorang fraudster. Dan aku akan menipu banyak orang di Indonesia. Nomor PIN dan password rekening kamu adalah... Gunakan PIN yang sulit ditebak orang lain dan tambahkan kombinasi angka, huruf kapital, dan simbol untuk memperkuat password kamu. PLN UI PKLT hadirkan listrik stabil dan murah di sekolah rakyat, fasilitas belajar makin kuat. PLN dukung koperasi desa berdaya, hilirisasi produk lokal, melaju hingga tembus pasar global. PLN nyalakan Super SN di sekolah rakyat desa, hadirkan listrik ramah lingkungan untuk pendidikan maju. PLN hadirkan listrik efisien. Koperasi desa makin berdaya, usaha rakyat tumbuh produktif dan maju. PLN hadir di Kelurahan Merah Putih, dukung kemandirian desa sekaligus kuatkan solidaritas rakyat. Diplomasi lewat kuliner diplomasi itu bahwa Thailand itu satu yang maju. Iya. Nah ini juga dilakukan oleh wong sing ada diaspora, ada hubungannya lah dengan Indonesia. Pernah urip di Indonesia, namanya Nora itu, keturunan India sebenarnya, tapi terus pindah ke Amerika, tapi karena rasa jiwa, wah itu tuh pernah tinggal lama di Indonesia ya. Nah itu pengen membawa cita rasa Indonesia jadi nenggon Amerika. Tanda dulur. I want to be known as a Californian chef with a Nusantara background. Inilah Nora Haron, Executive Chef Sunday Nusantara Californian, restoran yang menyajikan masakan Nusantara di Walnut Creek, California. I chose specifically Nusantara because it's where I grew up, right? I'm of Indonesian descent. I grew up in Singapore and we often travel to Malaysia. So our food is, very similar in a lot of ways, but to each his own, right? According to where you're from, in different parts of these islands, you will serve them differently like we do here in California. Nora yang berdarah Indonesia dan India ini telah menjalani profesi chef selama 20 tahun sejak pindah ke California. Berlatar belakang budaya yang amat beragam, lahirlah kreasi masakan Nusantara dengan sentuhan California. Salah satu menu unggulan yang ditawarkan Nora adalah gado-gado. I'm very proud of my gado-gado. We do ours different here. We call it the farmer's market gado-gado. Because as you know, California has an abundance of produce and we want to use what's seasonal to us. So we will have those flavors of a traditional gado-gado, but done and presented in a Californian way. Walau baru dibuka awal Mei tahun ini, kehadiran Sunday Nusantara Californian telah menarik perhatian para penikmat kuliner Amerika. We really enjoyed the food. I mean, the food is just spectacular. So the flavor is very different and very tasty. Every dish is very flavorful, even the drinks. And everybody's very friendly as well, so we really liked the ambiance and all the staff. So we had the beef rendang, which I think was my favorite. And we had this beautiful asparagus salad with Brussels sprouts, which was delightful and the flavors were super fresh.
and super flavorful, really unique. Kemampuan Nora menjembatani berbagai budaya kuliner membuat namanya sebagai chef cukup dikenal di San Francisco Bay Area. Walau tak mudah bersaing di industri yang didominasi oleh pria, namun Nora selalu berusaha untuk menjadi diri sendiri dan setia pada akar budayanya. And wanting to show what I'm all about, what my cuisine is all about, and who I am and who I represent, I never left that vision of trying to represent who I really am and to stay strong to who I am. And I think that has carried along. People love to hear my story. I think to have a good story to tell is great versus being a majority. Rochelle, karyawan di Sunday Nusantara Californian, melihat bagaimana kecintaan Nora terhadap profesinya memberi pengaruh positif kepada seluruh karyawan. It's really nice to see somebody so passionate about what they do and what they're putting forward. It kind of makes you excited too. You can see her passion, her love for what she does. I've learned that every day you look for something positive. Sunday yang artinya 3 generasi dalam bahasa Cina juga menjadi wadah bagi Nora untuk meneruskan tradisi kuliner yang diwariskan ibunya kepada putrinya. You know, after all, cooking is to be shared, right? That is why you cannot copyright recipes. Recipes are meant to be shared, and I hope that she will carry on this tradition and this legacy and continue to represent her roots as I did mine. Dari Walnut Creek, California, Dania Iman, Andri Tambunan, Nia Iman Santoso, VOA. Dengan namanya selera juga beda-beda ya. Kita nggak bisa menghakimi, wah makananmu nggak enak. Kalau nggak tahu, semua masyarakat punya makanan dan selera dan rasa masing-masing. Nah, dulur, jangan kemana-mana. Habis ini kita mau jalan-jalan ke daerah sing kono-kono. Kono wae. Tapi saya sing siji. Aku ki mbok ajak nang Cok ngurus selesai to kita semak dudu iki gedung-gedung gedung-gedung federal kene-kene. Memang bentuknya ya ngene iki lah kaya ora ramah ketok angkuh ngono, tapi memang ini daerah sekitar di mall atau lain-lain gini. Jadi itu memang perkantoran federal Amerika ya nek kene pusate. Termasuk VW nek kono iki kalau nggak salah iki kantore Departemen Kesehatan dan Sosial lah ini ya. Sing tugasnya bantu-bantu lewat bencana alam. Agak unik di kesehatan. Agak unik di Amerika itu, terutama di kantor federal Amerika. Arsitekturnya itu adalah brutalis, Cak. Oh, gitu ya. Jadi maksudnya apa, Wi? Brutal. Brutal. Jadi kayak kesannya itu memang itu memang paradigma yang lama nih. Kan dibangun sekitar tahun sebelum 45 atau 45-an itu sampai saiki ya modelnya segini-gini. Tapi menariknya itu selalu ada seninya, selalu ada patung-patung di gedung-gedung federal Amerika Serikat ini. Entah itu dalam bentuk relief, bentuk kayak ngono kuwi dipasang nek ngene iki salah satu patung. Itu karya seni to. Sampean tak pikir diganggu longgo-longgo. Tapi enggak, longgo sampean iso bledos ya dilingkuhi. Enggak oleh karo petugas satpame. Oh ngono. Itu semacam kayak patung yang mau mengandung karya makna tertentu, saya nggak ngerti juga apa. Dan bahkan jarene saiki ku ono danane ning kuwi. Berapa persen dari bangunan federal Amerika kuwi lek bangun gedung federal, sing berapa persen kudu dibayarnya tinggi jenenge seni. Dalam berbagai bentuknya. Ya, liputannya dulur, tonton ae. Which is cast glass. These are very big prisms actually. James Carpenter adalah seorang seniman di New York. Perusahaannya telah menciptakan instalasi untuk puluhan bangunan penting. Termasuk 2 gedung pengadilan federal AS, langit-langit transparan di Phoenix, Arizona, dan pilar lampu gantung di Salt Lake City, Utah. My work's really about how to enhance or influence in a very positive way people's experience of spaces, primarily through the introduction of light and manipulating light. Carpenter adalah salah satu dari ratusan seniman Amerika yang dipilih selama bertahun-tahun untuk menciptakan karya seni orisinil untuk gedung-gedung federal. Para seniman dipilih oleh sebuah panel yang dibentuk oleh US General Services Administration atau GSA, badan pemerintah yang mengawasi gedung-gedung federal. Para seniman dapat mendaftar ke GSA untuk dipertimbangkan.
Prosesnya mulai dari seleksi hingga pemasangan bisa memakan waktu beberapa tahun. Bekerja sama dengan GSA tidak selalu menguntungkan layaknya menjual seni ke sektor swasta. Komisi seniman dapat berkisar dari $50.000 hingga lebih dari $1 juta. Namun, ini tidak selalu tentang uang. This is for the nation. This is permanent. We will take care of it. They're looking at it as a way to participate in what's going on in the nation and to be part of its history. I think it's nice to capture that. Hal ini tentu saja menjadi daya tarik tersendiri bagi Carpenter. Dia mengatakan bahwa dalam hal proyek komersial, beberapa pengembang ingin menginvestasikan waktu dan uang sesedikit mungkin. I think with the GSA, you're really trying to do something of exceptional quality and something that really speaks to the people using the building as an exceptional moment in their daily life. Saat ini, GSA mengikuti prinsip-prinsip panduan untuk arsitektur federal yang ditetapkan pada tahun 1960-an. Sebuah komite kepresidenan mengatakan bahwa seni rupa harus dimasukkan ke dalam gedung-gedung federal dengan fokus pada karya seniman Amerika yang masih hidup. Pemirsa, instalasi metal berjudul Heroic Shore Point ini merupakan salah satu karya seni yang didanai oleh program Art in Architecture dan ditempatkan di depan gedung Departemen Kesehatan Amerika Serikat. Dan secara keseluruhan ada 26.000 koleksi karya seni yang berada di dalam koleksi GSA, yang mayoritasnya merupakan lukisan dari tahun 1930-an. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Bertoning, aku mang bedek-bedek. Apa? Tanpa representasi mbuh jenenge kewan atau manungsa sing diwakili karo patung, pokoknya kita harus menafsirkan sendiri. Muter dari jauh, dari dekat, dari mana, dari atas, dari bawah. Jadi hanya bermain perspektif, kamu dulu soal kono beda bentuknya, soal kono bentuknya, tafsirkan sendiri maknanya apa. Aku ngerti, keseniannya bingungi, perasaannya bingungi. Nah, itu seni yang nggak buat membuat kita penasaran, nah itulah mungkin berhasil memancing orang untuk penasaran dan memberi makna sendiri-sendiri nih. Tapi apakah indah? Nah, itu terserah masing-masing. Kini kita mau belajar bahasa Inggris kan nanti jaga. Reko-reko tapi sawi susing. Siji. Neng, gelokan kembang-kembang jek enak lho, Neng. PLN nyalakan Super SN di sekolah rakyat desa, hadirkan listrik ramah lingkungan untuk pendidikan maju. Program Kelurahan Merah Putih makin kuat, PLN hadirkan listrik andal, dan berkelanjutan untuk rakyat. Listrik PLN dorong koperasi desa tumbuh pesat, UMKM lokal melaju hingga menembus pasar nasional. PLN UI PKLT hadir di desa, pasang listrik hemat energi untuk dukung sekolah rakyat terus maju. PLN hadirkan listrik efisien. Koperasi desa makin berdaya, usaha rakyat tumbuh produktif dan maju. Lagi nongkrong santai terus buru-buru mau bayar? Pakai Axel aja, cepet kan? Mau bayar uang kuliah yang gak ribet? Pakai fitur pendidikan Axel aja. Mudah kan? Mau cari dana pinjaman tapi khawatir gak jelas? Pakai fitur Dedicash Axel aja. Aman kan? Perlu uang tunai tapi gak bawa kartu ATM? Pakai fitur Cardless Axel aja. Nyaman kan? Transfer pakai BI Fast, bayar PBB, bayar PDAM, bayar pajak kendaraan, bayar listrik, top up pulsa, top up e-money. Tenang, semua ada di Axel. Mobile banking Axel by Bank. PLN wujudkan program 3 juta rumah, hadirkan sambungan listrik baru bagi keluarga prasejahtera. PLN dukung Koperasi Desa Merah Putih, jadi pusat ekonomi rakyat, dorong semangat gotong royong.
PLN nyalakan semangat keluarga baru lewat program 3 juta rumah, wujudkan hunian layak huni. PLN hadir di Kelurahan Merah Putih, dukung kemandirian desa sekaligus kuatkan solidaritas rakyat. PLN hadirkan listrik andal, koperasi desa tumbuh jadi motor ekonomi rakyat lewat UMKM lokal. Ada kemeriahan apa nih? Ini hari ulang tahun aku. Ada baiknya untuk dibagikan, tapi pastikan kamu merahasiakan informasi data pribadi atau seseorang dapat merampas banyak uang dari kamu. Hai, aku seorang fraudster. Dan aku akan menipu banyak orang di Indonesia. Nomor PIN dan password rekening kamu adalah... Gunakan PIN yang sulit ditebak orang lain dan tambahkan kombinasi angka, huruf kapital, dan simbol untuk memperkuat password kamu. PLN UI PKLT hadirkan listrik stabil dan murah di sekolah rakyat, fasilitas belajar makin kuat. PLN dukung koperasi desa berdaya, hilirisasi produk lokal, melaju hingga tembus pasar global. PLN nyalakan Super SN di sekolah rakyat desa, hadirkan listrik ramah lingkungan untuk pendidikan maju. PLN hadirkan listrik efisien. Koperasi desa makin berdaya, usaha rakyat tumbuh produktif dan maju. PLN hadir di Kelurahan Merah Putih, dukung kemandirian desa sekaligus kuatkan solidaritas rakyat. Tang minggu neh wis ilang kabeh iki. Iya, tapi Keren korontang. ya cuacanya juga udah mulai dingin. Tapi jarene ning mergo perubahan iklim atau piye. Oktober itu biasanya kan lumayan ademe ya adem lumayan adem lah mendekati musim adem tuh kuwi. Tapi diperkirakan jarene para ahli cuaca iki iki termasuk sing 1 bulan Oktober iki rada anget sithik ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Apakah itu dampak dari pemanasan global? Yo salah satu terdakwane ya kuwi lah para ahli mengatakan ngono kuwi. Sementara Indonesia iki panasnya pol. Wow. Jadi yo nek kono padahal ngerti dhewe lho ning. Kan memang yo nek di nggone panas. Seluruh Indonesia. Panas pol itu bahasa Inggrisnya apa, Cak? Pol itu ya very. Very, sangat. Nah dulu, kita belajar bahasa Inggris dulu dalam English in a minute. Welcome to English in a Minute. Every language has weather-related expressions. 2 common weather conditions are rainy and sunny. Jonathan, are you coming to my lawn care party? We need to mow the lawn, pull the weeds, and cut down a dead tree. Of course, I will be there. You know, you also said you were coming to my paint my kitchen party, and you didn't. This time I will. Come rain or shine, I will be at your place Saturday morning. Come rain or shine means something will happen no matter what. It's a promise. You can even use the phrase when talking about the actual weather. So, if you invite people to an outdoor party, you can tell them it will happen come rain or shine. And that's English in a minute. Galur. Saiki Gilirane jagat neko-neko. Gulat nang kereta. Lo, gak bahaya tah. Bener lur, iki kedaden nang gerbong kereta cepet Jepang utawa Shinkansen jurusan Tokyo Nagoya kapan kae. Sakliane adegan nyekek gulu,
Pegulat loro Jepang profesional iki yo saling banting-membanting. Acara gulat nang gerbong kereta sing ana wasite iki dianakno mbare Asosiasi Gulat Profesional Jepang. Ternyata sambutan penumpang antusias, tiket ludes kedol kabeh lan penumpang seneng mergo entuk hiburan sing biasane iso mung nonton TV utawa nang ring gulat. Lek nek penumpang sing ketendang ya wis dianggep apes lan iso nggo kenang-kenangan lur. Bocah umur 2 tahun nok Peru iki diplayakno nang unit gawat darurat dioperasi mergo mangan jarum suntik. Operasi berjalan lancar lan wulung dom sing mancep nang beberapa organ tubuh kasil ditokno. Jarene mboke, bocah iki kemungkinan mangan jarum suntik sapi pas dijak kerja nang peternakan. Kok iso nganti wulung jarum, mboke yo nggumun, ngerti-ngerti bocah wis nangis. Untunge sakwise operasi bocah ndang mari lan iso dijak guyon meneh. Lagi ketoke bakat dadi pemain debus menggelir. Untuk laporan ono pedet numpak mobil, polisi kutha Norfolk negara bagian Nebraska cancut tali wondo goleki. Nek dalan polisi kaget ternyata duduk pedet sapi, tapi banteng gede sing lagi diangkut barek sedan. Banteng sing ngadeg nang kursi penumpang iki jenis Fatusi sing sungune jerpapah dawa lan gede. Mergo iso mbebayani, polisi merintahno sapi sing jenenge Howdy Dodi sing ketok mencret nang dalan iki digawa mulih nang kandange meneh. Lan sopire ya manut ae gawa mulih mbarek sedane. Lek mbrek sepeda motor nang dalan, iso mencelat nang sawah iki lur. Cak, lek misalnya menurut sampean, apa peran seni dalam hidup sampean? Ya memang susah didefinisikan secara pasti ngono ya. Wah, ini jawabannya filosofis ya. Jadi identitas ya, Cak. Identitas ya? sudah melekat pada kita. Ya. Nggak mungkin orang itu hidup tanpa seni nih dalam bentuk apapun ya. Di Amerika memang mungkin banyak orang yang berpikir kayak, oh kesenian Amerika itu apa ya? Mungkin 1-2 mungkin kita kenal soal misalnya musik jazz, hip hop, hip hop juga. Tarian mungkin kayak line dance, cowboy, itu kayak pocong-pocong dulu. Itu ada juga yang Amerika. Tapi pasti ada yang universal nih. Kadang-kadang kayak pocong-pocong itu kan hampir sama dengan line dance. Jadi di dunia ini memang kadang-kadang kita dipersatukan sing jenenge musik atau seni lah nih ya. Iya. Sudah 30 menit. Nonton sampean, acara warung VW, ngobrol-ngobrol itu lur ya. Lek misalnya sampean duwe saran, pengen tahu cerita-cerita apa sing ono ning Amerika atau pengen kita jalan-jalan kemana ngono, sampai ae dulur ke warung@voanews.com. Atau nang media sosiale, nang YouTube, nang Instagram, Twitter, terus Facebook. Apa nih? Facebook kuwi wis pokoke sampean ngetik kayak VOA Indonesia nek kono sampean mlebu kono iso informasi macam-macam audio, video, artikel. Website juga. Nah, dari Washington DC aku ning sini. Aku Cak Supri lan nek Buri kamera ana Cak Rifan yang pamit. Terpilih pimpin Banjarbaru Rescue, Rudi janji peningkatan kualitas SDM Damkar swasta. Yang pasti kedepannya kita ingin Bares lebih profesional. Yang mana kita meningkatkan SDM-nya, yang mana kita meningkatkan secara peralatannya, kita bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah, yang mana kepada sponsor juga nanti kita usahakan seolah kita bikin Bares Banjarbaru lebih banyak. Mungkin atensi apa nih Om yang menjadi apa istilahnya yang jadi perhatian pian nih begitu jadi ketua Bares ya, mungkin kayak misalnya apakah kayak jaminan sosial para anggota BPK swasta atau seperti apa gitu Om? Kalau jaminan sosial saya rasa sudah pemerintah kota sudah support kepada anggota Bares yang mana melalui asuransi kecelakaan yang mana sudah berjalan beberapa tahun. Dan juga yang mana Bares ini kan kita melihat kawan-kawan yang kerjanya yang sangat luar biasa, semangat yang luar biasa, dan lebih kita ke depannya lebih menekankan kita mengadakan pelatihan atau bagaimana nanti kita melalui pemerintah kota atau sponsor-sponsor yang lain. Itu yang maksud peningkatan SDM tadi Om lah. Betul. Baik, organisasi Bares ini Om.
Ini kan akan terkotak-kotak untuk menyatukan mereka ini gimana nih Om rencananya? Yang pasti kita nanti insya Allah kita adakan silaturahmi, mungkin kita schedulekan mengadakan pertemuan beberapa bulan sekali ya, beginilah. Jadi mungkin melalui itulah nanti kita bisa merangkum kawan-kawan, tidak ada lagi A, tidak ada lagi B, semuanya jadi satu garis panjang baru. Apa lo? Angsa, kayak banyak tapi warnanya iso beriku. Oh no. Oh iya wis. Tangan toh? Wis menarik. Nah, Tur. Permainan ngejauhan warung Via aku Cak Supri. Aku ning sini. Nah, piye kabare sampean? Muga-muga seger paras. Lan tetep hati-hati Mas yo saiki wis sing jenenge wis Omikron wis ra berbahaya, Covid wis ngrasane ya. Tetep tak iso tetep jaga kesehatan. Waspada. Nah, kita ada di daerah agak pinggir dari Washington DC, tapi juga belum menjauh ya Cak ya. Ini masih di kota Washington DC, tapi dekat dengan alam. Benar, seberang kono sana sudah Virginia. Tapi ki ambune mbah. Iki mergo yo kuwi lagi selain mereka mau ngedok mungkin ya, juga bertelek. Nah, aku yang mantap itu. Tapi nggak oleh diburu nek kira dijiarne wae berkembang nelek nang nggon-nggon kuwi angsa utawa banyak itu ya. Nah, ngomong-ngomong soal kehidupan alam liar, bulan Juni ini di Amerika itu adalah bulan ocean atau laut. Lautan diperingati di bulan ini ngono. Bulan laut. Iya. Jadi tujuannya supaya orang peduli masalah laut sing saiki jarene kena polusi ya nih ya. Dan walaupun sebenarnya Amerika Serikat itu termasuk daerah yang wilayah lautnya itu jauh sangat kecil ya Cak ya. Benar. Karena cuma 2 state atau negara bagian yang dikelilingi laut, sisanya itu ya jarang orang lihat laut karena dia memang kayak benua kan ya. Nah, ngomong-ngomong soal laut, salah satu laut yang sekarang lagi kena disorot atau pengen dibantu untuk direvitalisasi itu ono sing jenenge Salton Sea atau Laut Salton di daerah California, Cak. Biyen niku daerah turis. Menarik. Aku tahu krungu dhisik kuwi. Oh ngono. Jaman cilik aku sih. Tapi PLN nyalakan Super SN di sekolah rakyat desa, hadirkan listrik ramah lingkungan untuk pendidikan maju. Program Kelurahan Merah Putih makin kuat, PLN hadirkan listrik andal, dan berkelanjutan untuk rakyat. Listrik PLN dorong koperasi desa tumbuh pesat, UMKM lokal melaju hingga menembus pasar nasional. PLN UIPKLT hadir di desa, pasang listrik hemat energi untuk dukung sekolah rakyat terus maju. PLN hadirkan listrik efisien, koperasi desa makin berdaya, usaha rakyat tumbuh produktif dan maju. Lagi nongkrong santai terus buru-buru mau bayar? Pakai Axel aja, cepet kan? Mau bayar uang kuliah yang gak ribet? Pakai fitur pendidikan Axel aja, mudah kan? Mau cari dana pinjaman tapi khawatir gak jelas? Pakai fitur Redikes Axel aja, aman kan? Perlu uang tunai tapi nggak bawa kartu ATM? Pakai fitur Cardless Axel aja, nyaman kan? Transfer pakai BI Fast, bayar PBB, bayar PDAM, bayar pajak kendaraan, bayar listrik, top up pulsa, top up e-money. Tenang, semua ada di Axel. Mobile banking Axel by Bank. PLN wujudkan program 3 juta rumah, hadirkan sambungan listrik baru bagi keluarga prasejahtera. PLN dukung Koperasi Desa Merah Putih, jadi pusat ekonomi rakyat, dorong semangat gotong royong.
PLN nyalakan semangat keluarga baru lewat program 3 juta rumah, wujudkan hunian layak huni. PLN hadir di Kelurahan Merah Putih, dukung kemandirian desa sekaligus kuatkan solidaritas rakyat. PLN hadirkan listrik andal, koperasi desa tumbuh jadi motor ekonomi rakyat lewat UMKM lokal. Ada kemeriahan apa nih? Ini hari ulang tahun aku. Ada baiknya untuk dibagikan, tapi pastikan kamu merahasiakan informasi data pribadi atau seseorang dapat merampas banyak uang dari kamu. Hai, aku seorang fraudster. Dan aku akan menipu banyak orang di Indonesia. Nomor PIN dan password rekening kamu adalah... Gunakan PIN yang sulit ditebak orang lain dan tambahkan kombinasi angka, huruf kapital, dan simbol untuk memperkuat password kamu. PLN UI PKLT hadirkan listrik stabil dan murah di sekolah rakyat, fasilitas belajar makin kuat. PLN dukung koperasi desa berdaya, hilirisasi produk lokal, melaju hingga tembus pasar global. PLN nyalakan Super SN di sekolah rakyat desa, hadirkan listrik ramah lingkungan untuk pendidikan maju. PLN hadirkan listrik efisien. Koperasi desa makin berdaya, usaha rakyat tumbuh produktif dan maju. PLN hadir di Kelurahan Merah Putih, dukung kemandirian desa sekaligus kuatkan solidaritas rakyat. Turis, terus nggak dipelihara, akhirnya itu jadi tempat yang salah satu yang paling highly polluted atau terpolusi. Setelah kan diperbaiki supaya balik nih kondisi ngono. Iya, tambah dulur. Salton Sea merupakan danau terbesar di California, di mana pengunjung bisa menikmati pantai sepanjang 56 km. Tahun 1950-an hingga 70-an, ini merupakan destinasi wisata populer, terutama untuk berakhir pekan. Tapi kini tinggal kenangan. Get up and ride your motorcycle out in the desert if you wanted to, or ride your dune buggy out there, then come back and go water skiing and fishing. And there was everything here. Industri utama kawasan ini adalah pertanian dan produk energi. Tahun 1905, banjir dari Sungai Colorado menerjang pintu-pintu kanal membentuk danau modern ini. Kecelakaan tersebut merupakan bagian dari siklus alami yang terjadi sejak jutaan tahun lalu. So the sea's never been stable. It's always been either filling up or drying out. We have evidence for that going back to almost 3 or 4 million years ago. Limpahan limbah pertanian membawa nutrisi ke air, tapi juga polusi pestisida dan zat pencemar lainnya. Kini Salton Sea menyusut, memperlihatkan sebagian dasar danau yang syarat dengan debu beracun. The levels of the inflow have decreased in the latest years because of the use of the water has improved. Farmers are using the water more efficiently, and therefore not enough water gets into the Salton Sea, and then that's why it's receding. Menurut aparat kesehatan masyarakat, polusi dari dasar danau memperparah gejala asma. Ini ditambah dengan polusi dari Mexicali, Meksiko. Multiple contaminants, and we're right by the border, so we get enormous amounts of transport of pollution coming from Mexico, because again we get characterized as a rural community. Well, we might appear to be rural, but we are basically suburban to a metropolitan area of over 1 million people, right across the border. Ada sejumlah ide untuk menambah debit air Salton Sea. Misalnya skema ambisius pembuatan kanal
yang mengalirkan air dari Laut Cortez di Meksiko yang jaraknya 200 km di utara. Tapi untuk saat ini sejumlah lembaga pemerintah dan komunitas suku asli pemilik tanah kawasan ini perlahan-lahan memulihkan habitat alamiah satwa dan tanaman serta penduduk asli. Dari Bombay Beach, California, VOA. Apa iku? Aku telek kok putus. Oh, ngono Dadi toh? seni ya Salah kamu. aku. Sampeyan kok jupuk, sampeyan kering no. Dakon figura dadi seni. Nang kene ra ini Seni sampean. telek. Seni telek. Seni itu kan Gila nih kata-kata sama dengan nih. kegilaan ya. Gak ngono ceritane, Cak. Nah, Dulur, wis bareng sampeyan tak jak nonton cerita liyane sing hubungane karo lingkungan ya, Nung ya, karo laut ya. Sampai sakwise sing siji iki. Nah, Dulur, kami agak minggir dari kawanan banyak atau angsa karena tadi terprovokasi kami mau diserang, disosor. Sampai tahu disosor enggak? Enggak. Loh, sampai zaman cilikane enggak pernah diuber-uber sama banyak. Aku arek kuto. Loh, itu namanya kisah klasik anak-anak kampung itu diuber karo sini banyak mau disosor. Aku disosor motor ngono. Oh, ngono tahu ya. Kena knalpot, gosok. Oh, podo emang pengalaman orang kampung karo kutho itu emang lain ya, Dulur. Nah, masih ngomong ini tentang masalah lingkungan terutama bulan laut. Penting laut itu ya kalau 70% bumi itu loh laut. Benar, laut. Kalau nggak ada laut, udan nggak ada hujan, nggak ada mendung. Pokoknya bumi akan pengap. Ya. Tapi masalahnya gini, mergo penurunan peningkatan suhu udara, suhu bumi itu air naik juga naik saiki. Akeh pulau-pulau sing arep tenggelam iku lho ya opo sampeyan Dan niku. memang implikasinya banyak ya, Cak ya. Mulai dari es di Antartika itu meleleh, terus air lautnya jadi naik. Soalnya ngono yo, tempat tinggal manusia sing biyen kayak mungkin 100 atau 150 tahun yang lalu itu dihuni sama manusia kayak apik ngono ya. Cek nyaman ngono. Aku tinggal di tepi laut. Wah, nyaman karo Saiki gak ono. Nah, saiki meh kerendem. Iya. Nah, ini salah satu masalah juga yang terjadi di Amerika Serikat terutama di daerah Gulf Coast atau Teluk Meksiko. Teluk, daerah sing akeh minyak enek ono penguburan lepas pantai ngono ya. Dadi masalah aku air net pasang, akeh sing pulau sing mulai terkikis rene yo. Dan jadinya sekarang ada migrasi dari warga yang tinggal di daerah itu. Ditantak, Dulur. Jalan aspal tipis inilah satu-satunya yang menghubungkan Isle de Jean Charles dengan pesisir Louisiana. Nenek moyang Chris Brunet yang penduduk asli Amerika melarikan diri ke daerah rawa ini pada tahun 1800-an untuk kabur dari para penjajah kulit putih. We've been over here for generations, and so since we are Native Americans, we are tied to the land. Namun tanah itu terus terkikis ke Teluk Meksiko. Isle de Jean Charles sudah menyusut 98% sejak 1950-an. Kanal pengeboran minyak dan gas serta jaringan pipa telah menggerogoti daratan di sepanjang pesisir Louisiana. Perubahan iklim memperparahnya, di mana kenaikan muka air laut mempercepat erosi. Chris yang sejak lahir tinggal di sini menyebut penyusutan lahan yang tak terhindarkan memaksanya pergi. It causes people to make decisions they don't want to make. And they're almost forced to make that decision because of climate change. Where we're walking right now, Pat Forbes mengepalai kantor pengembangan masyarakat Louisiana yang mengawasi dana hibah pemerintah federal $48 juta untuk merelokasi penduduk ke lingkungan yang baru 55 km dari lokasi awal. Ini pertama kalinya dana hibah diberikan untuk merelokasi penduduk yang terancam perubahan iklim di Amerika. Menurut Pat, dana serupa mungkin akan banyak diberikan seiring semakin banyak warga berusaha menyelamatkan diri. HUD wanted us to do something that helps all of us learn how to do this better because there's going to be a lot of it going on. All we've ever done in the past is give people money to go find a house somewhere. When you do that, the whole community falls apart, spreads out all over the place. Kali ini, hampir seluruh penduduk Isle de Jean Charles yang erat satu sama lain akan direlokasi bersama. Keponakan Brunet pun akan ikut dengannya ketika pembangunan rumah di lokasi baru selesai tahun ini. Tapi tetap saja, perasaan Chris campur aduk menghadapi relokasi. It's like uprooting a tree.
and move into some other place. And you can only hope that the roots from that tree is going to take into that new ground. Tercerabut akibat perubahan iklim. Pakar memprediksi akan semakin banyak orang yang terpaksa membangun tempat tinggal baru. Dari Isle de Jean Charles, Louisiana, VOA. Mungkin 100 tahun lagi nggak ada ini. Serawa aku serenek juga semati. Nah ya generasi selanjutnya ngono lho Cak, sampe niku gak berpikir menjauh. Menemukan planet di luar urip nang Mars ya apa sampean iki. Ternyata ada menemukan planet sing ya layak huni kayak bumi. 100 tahun lho iku ya, ora ngerti ada ya. Tapi ketok lek iku ya isih-isih lah ning kok. Oh ngono. Tapi mungkin ono diganti makhluk zombie ngono ya, gak cerita fiksi. Apa sih iki? Nah dulu. Habis gini kita mau cerita lain soal ocean dan laut ya. Tapi sakwise sing siji guys. Hati-hati deh, terus garing tapi. Ranjau telek. Nah, memang tai juga bagian dari kehidupan manusia. Ya. Bayangkan kalau manusia tuh nggak ada sistem pembuangan tai sing apik ning. Ya opo itu mencemari lingkungan dan sebagainya. Loh ini bagian dari pencemaran lingkungan tadi loh. Oke. Nah, ini ngomong apa nih? Nah, ngomong-ngomong soal laut ini salah satu adalah daerah atau alat hub transportasi ya Cak ya. Banyak di banyak perdagangan internasional itu dilakukan lewat laut. Sampai anak ngerti anak jalur sutra. Itu lewat darat. Cina Eropa. Tapi yang lebih awal itu Selat Malaka ngono kuwi lho. Jalur laut dhisik ya sak durunge babat ning daratan sik ya. Iya. Terus nah, ngomong-ngomong soal itu sekarang hampir mayoritas perdagangan internasional itu dilakukan lewat laut, Cak. Tapi sampean tahu dhewe harga bensin saiki larang. Terus mari ngono kemarin juga ada backlog atau terhambat rantai pasok. Nah, ini ada salah satu solusi yang dicoba atau dilakukan dengan menggunakan kapal kargo menggunakan tenaga angin. Wih, menarik, kitiran. Ngono. Wah, menarik. Contoh itu kayak apa? Dunia bergantung pada kapal kargo untuk mengirimkan sebagian besar barang yang kita pakai. Tapi kapal-kapal ini memakai bahan bakar kualitas rendah yang mengeluarkan sekitar 1 miliar metrik ton karbon dioksida ke atmosfer setiap tahun menurut Organisasi Maritim Internasional. Ini lebih banyak dibanding karbon yang dikeluarkan negara seperti PLN nyalakan Super SN di sekolah rakyat desa. Hadirkan listrik ramah lingkungan untuk pendidikan maju. Program Kelurahan Merah Putih makin kuat, PLN hadirkan listrik andal, dan berkelanjutan untuk rakyat. Listrik PLN dorong koperasi desa tumbuh pesat, UMKM lokal melaju hingga menembus pasar nasional. PLN UI PKLT hadir di desa, pasang listrik hemat energi untuk dukung sekolah rakyat terus maju. PLN hadirkan listrik efisien, koperasi desa makin berdaya, usaha rakyat tumbuh produktif dan maju. Lagi nongkrong santai terus buru-buru mau bayar? Pakai Axel aja. Cepet kan? Mau bayar uang kuliah yang gak ribet? Pakai fitur pendidikan Axel aja. Mudah kan? Mau cari dana pinjaman tapi khawatir gak jelas? Pakai fitur Dedikes Axel aja. Aman kan? Perlu uang tunai tapi nggak bawa kartu ATM? Pakai fitur Cardless Axel aja. Nyaman kan? Transfer pakai BI Fast, bayar PBB, bayar PDAM, bayar pajak kendaraan, bayar listrik, top up pulsa, top up e-money. Tenang, semua ada di Axel. Mobile banking Axel by Bank. PLN wujudkan program 3 juta rumah. Hadirkan sambungan listrik baru bagi keluarga prasejahtera.
PLN dukung Koperasi Desa Merah Putih, jadi pusat ekonomi rakyat, dorong semangat gotong royong. PLN nyalakan semangat keluarga baru lewat program 3 juta rumah, wujudkan hunian layak huni. PLN hadir di Kelurahan Merah Putih, dukung kemandirian desa sekaligus kuatkan solidaritas rakyat. PLN hadirkan listrik andal, Koperasi Desa tumbuh jadi motor ekonomi rakyat lewat UMKM lokal. Ada kemeriahan apa nih? Ini hari ulang tahun aku. Ada baiknya untuk dibagikan, tapi pastikan kamu merahasiakan informasi data pribadi atau seseorang dapat merampas banyak uang dari kamu. Hai, aku seorang fraudster. Dan aku akan menipu banyak orang di Indonesia. Nomor PIN dan password rekening kamu adalah... Gunakan PIN yang sulit ditebak orang lain dan tambahkan kombinasi angka, huruf kapital, dan simbol untuk memperkuat password kamu. PLN UI PKLT hadirkan listrik stabil dan murah di sekolah rakyat, fasilitas belajar makin kuat. PLN dukung Koperasi Desa Berdaya, hilirisasi produk lokal, melaju hingga tembus pasar global. PLN nyalakan Super SN di sekolah rakyat desa, hadirkan listrik ramah lingkungan untuk pendidikan maju. PLN hadirkan listrik efisien. Koperasi desa makin berdaya, usaha rakyat tumbuh produktif dan maju. PLN hadir di Kelurahan Merah Putih, dukung kemandirian desa sekaligus kuatkan solidaritas rakyat. Aturan karbon internasional mendorong perusahaan pelayaran mengadopsi bahan bakar yang lebih bersih, baterai listrik, dan alternatif lainnya. Sebagian mempertimbangkan sumber energi gratis yang pernah dipakai semua kapal, yakni angin. Pretty much every vessel can take some type of wind propulsion. Gavin Allwright memimpin kelompok industri yang anggotanya ingin memakai lagi tenaga angin pada abad ke-21 dengan teknologi, material, dan desain baru. Ada layar layang-layang, layar sayap kaku, dan kolom berputar yang disebut rotor flattener. The wind hits the rotating cylinder and it creates a pressure differential and that creates thrust going forward. Sejumlah desain kapal baru ini akan sepenuhnya memakai tenaga angin. Teknologi angin juga dapat ditambahkan ke kapal yang ada untuk mengurangi persentase pemakaian bahan bakar. 2 kapal terbesar di dunia juga sudah dibantu angin. If you get 5 to 10% saving on a massive container ship, that is huge amount. Penghematan ini bisa makin meningkat jika kapal mengikuti jalur berdasarkan kondisi angin. Wisamo yang menggunakan sayap layar tiup adalah proyek dari pabrik ban Michelin. It's very simple. It's like 2 buttons, one to say on off and one to orientate the mast in the wind direction. So basically there is no impact on the crew. Sistem otonom ini memakai sensor untuk mengukur kondisi angin dan menyesuaikan posisi layar. When you arrive under a bridge or for all the operations at the port, then it's very easy to retract the wing. Layar Wisamo telah diuji coba di kapal pesiar dan perusahaan ini berencana memasangnya di kapal kargo tahun ini. Meski sangat mirip dengan Bibendam yang dikenal sebagai manusia Michelin, yakni karakter yang telah mewakili pabrik ban ini selama lebih dari 1 abad, layar canggih ini juga mengarah ke masa depan inovasi di bidang transportasi. Dari California, VOA. Lah, ih gila nih. Sampean ngono mikirnya
saiki gak ono Covid terus mari ngono disemprot. Loh enggak, ini kan tadi hanya acting aja renek ajane. Sampean, Gobios tapi enggak aku sampai. punya pertanyaan. Kak Su sampean niku orang gunung apa orang pantai? Aku sebenarnya seneng pantai ya. Mergo enggak lebih bebas. Pergerakan tubuh, pergerakan fisik lebih bebas. Nek gunung sampean glondong teko gunung ya padha ae bebas, Cak. Lho masukku nek gununge kademen kudu gawe jaket. Terus yo mlayu-mlayu tangiran mergo kesel iso kejelung menang jurang. Lek santai kan lebih santai lebih bebas. Cuman ono masukku masing-masing anune lah. Ono sing api ono pro dan kontrane. Tapi secara umum aku seneng pantai sakjane. Maksudku gunung ya seneng. Oh ngono. Ya wis, aku milih pantai sik lah. Oke. Nah, dulu habis ini kita mau belajar bahasa Inggrisan untuk jaket neko-neko tapi sakwise sing siji. Nguyup langon sedikit lah. Kayaknya sampean masih nganggo masker. Oh, tambah sumuk neh. Iya. Bayangkan kalau nggak ada pohon di dunia ini. Tambah sumuk mana? Nek padang pasir ya, tapi ya ada kehidupan padang pasir ning. Iya. Ono sing jenenge ula ki ya ono. Sing jenenge ula lek nang padang pasir iku sumuk gak ya? Lah wis duwe menyesuaikan diri. Lah terus saya srut nang pasir iku lho sumuk lah kan. Sumuk sakjane, cuman kan mereka ngombene piye entek banyu. Ternyata saka apa? Mangsanya. Oh ngono. Terus kaya misalkan kaya belalang kaya gitu. Mosok nek belalang ono banyune. Ono lho, saka kuwi ambine saka Lah belalange teko banyune teko ndi? Saka kuwi saka apa jenenge mis apa jenenge kuwi embun pagi ku. Embun pagi itu hanya tidak embun pagi itu tidak hanya untuk nyanyian tapi juga menghidupi makhluk-makhluk di padang pasir. Inggrisnya apa? Embun iku mis mau sak sebut nih. Wis ngene. Tontoke English in minute. Welcome to English in a Minute. Most people enjoy going to parties. You get to be around friends, eat food, and maybe listen to music. But do your parties ever have animals? Party animal. Hey, Jonathan, are you as ready as I am for the weekend? Oh, yeah. I'm going to my brother's birthday party on Friday. My cousin is having her graduation party Saturday. And I'm hosting a karaoke party on Sunday. Wow, you are quite the party animal, aren't you? That's nothing. You should have seen me in college. A party animal is not an actual animal. It is a person who really enjoys going to parties. Most of their time is spent finding out where the latest and best party is going to be. And that's English in a Minute. Saiki dulur. Gilirane jagat neko-neko. Kanggone kesama Bindu, warga India iki, kawin ora kudu duwe pasangan, Lur. Kawin ambek dekne dhewe ya iso ae. Bindu sing umure 24 taun iki dadi contoh pisanan sologami utawa kawin ambek dekne dhewe nang negara iki. Masih sologami, kawine Bindu dianakno nganggo ritual kawin agama Hindu. Lan disekseni ambek keluarga lan kanca-kanca cedheke. Ngirit iki merga ora perlu bulan madu rek. Ngalih nang Nepal, Dor Bahadur dinobabno ambek Guinness World of Record sebagai remaja paling pendek sak donya, Lur. Bahadur sing umure 18 tahun iki dhuwure 73,43 cm lan sekolah kelas 1 nang kampunge. Masa wis remaja, dekne isih kerep digendong karo bapake utawa digandeng karo adike lek mlaku-mlaku nang dalan. Lah iki bakal disangoni terus. Soale awet kayak bocah terus, Lur. Balapan nguber keju nang Inggris sing kondang dianakno meneh sakwise prei merga Covid, Lur. Cuma ya kuwi saben kloter balapan pesertane dibatasi 100 wong. Keju sing bentuke kaya roda bedekan diglindingno teko puncake bukit sing dhuwure 182 meter. Peserta nguber sak kencenge nibo tangi gulung komeng lan kudu wani bundas sikil lan awake.
Lah kejune ora dipasangi rem iki lir, blandange dewi. Nah, dulur, wis ngomong-ngomong tentang apa bang laut kudu dijaga ya. Nek dene polusi nek akeh iki. Dan apalagi sekarang itu banyak orang yang buang sampah plastik ke laut ya, Cak ya. Nah, kuwi jare mengendap gak karu-karuan. Heeh, siji loro ana sing jenenge microplastik atau plastik sing cilik-cilik sing gak ketok mata. Itu dipangan karo iwak. Terus iwake dipangan karo manungsa. Nah, dadi siklus sing gak karu-karuan. Jangan sing cilik-cilik plastik sing gede kadang iso njerat penyu, menjerat paus, hiu dan sebagainya iku lho, Ning. Makane. Nanti mereka jadinya bentuknya aneh soalnya kekumpul. Nah, ya wis dulur, sing penting tetap dijaga kayak njogo awak lah. Namanya lingkungan juga dijaga ya dulur ya, soal tetap sehat. Nah, gak kerasa wis setengah jam ngoncone sampean nek sampean pengen pitakon atau pertanyaan, podo pitakon pada pertanyaan ya. Kritik lan saran kirim nang warung@voings.com atau mampir nang Facebook kene dengan kata kunci warung VOA. Aku ning sini. Aku Cak Supri. Nang mburi kamerana Cak Rifan. Nyuwun pamit dulur. Obligasi, obrolan lintas generasi. Bisa, aku ada tebak-tebakan nih. Hai, ajar. Oke, tebak ya. Bang apa yang mageran? Bang apa yang mageran lah? Ngalinya pertanyaannya nih. Mah harus tahu ini. Bang lah. Kalau kadang-kadang mulai gila ini. Coba bang yang mager apa ya? Dapat nih. Bang yang mager. Mager. Tauku kalau orang begawi di bank itu pasti ada yang mageran. Ada yang mageran lah. Oh gitu lah. Selalu rajin gitu ya. Kan? Selalu rajin walaupun mageran juga padahal. Oke, tebak-tebak dulu apa? Bang. Gongnya kuadrat. Oke, bang yang mageran adalah bangun tidur. Ketawa dulu ketawa. Lucunya ya Allah. Ya kan kalau misalnya kita bangun tidur pagi, kalau misalnya kita nggak ada target, nggak ada kegiatan, biasanya kita kan mager kan. Weekend ya. Benar. Nanti gitu. Bawaannya mager ya gitu ya. Pengennya di Pulau Kapuk aja ya. Kapuk. Kalau Bang mager tadi ya. Oke, bangun tidur. Baik, aku juga punya tebak. Apa itu? Tapi harus ketawa. Walaupun ada lucu. Kayak tadi aku maksa juga ketawanya. Oh, ini harus ketawa. Oke. Kalau tadi kan mageran. Ini pertanyaan Anissa gini. Bang, PLN nyalakan Super SN di sekolah rakyat desa, hadirkan listrik ramah lingkungan untuk pendidikan maju. Program Kelurahan Merah Putih makin kuat, PLN hadirkan listrik andal, dan berkelanjutan untuk rakyat. Listrik PLN dorong koperasi desa tumbuh pesat, UMKM lokal melaju hingga menembus pasar nasional. PLN UIPKLT hadir di desa, pasang listrik hemat energi untuk dukung sekolah rakyat terus maju. PLN hadirkan listrik efisien. Koperasi desa makin berdaya, usaha rakyat tumbuh produktif dan maju. Lagi nongkrong santai terus buru-buru mau bayar? Pakai Axel aja, cepet kan? Mau bayar uang kuliah yang gak ribet? Pakai fitur pendidikan Axel aja, mudah kan? Mau cari dana pinjaman tapi khawatir gak jelas? Pakai fitur Dikes Axel aja, aman kan? Perlu uang tunai tapi gak bawa kartu ATM? Pakai fitur Cardless Axel aja, nyaman kan? Transfer pakai BI Fast, bayar PBB, bayar PDAM, bayar pajak kendaraan, bayar listrik, top up pulsa, top up money. Tenang, semua ada di Axel. Mobile banking Axel by Bangka. PLN wujudkan program 3 juta rumah,
Hadirkan sambungan listrik baru bagi keluarga prasejahtera. PLN dukung Koperasi Desa Merah Putih, jadi pusat ekonomi rakyat, dorong semangat gotong royong. PLN nyalakan semangat keluarga baru lewat program 3 juta rumah, wujudkan hunian layak huni. PLN hadir di Kelurahan Merah Putih, dukung kemandirian desa sekaligus kuatkan solidaritas rakyat. PLN hadirkan listrik andal, Koperasi Desa tumbuh jadi motor ekonomi rakyat lewat UMKM lokal. Ada kemeriahan apa nih? Ini hari ulang tahun aku. Ada baiknya untuk dibagikan, tapi pastikan kamu merahasiakan informasi data pribadi atau seseorang dapat merampas banyak uang dari kamu. Hai, aku seorang fraudster. Dan aku akan menipu banyak orang di Indonesia. Nomor PIN dan password rekening kamu adalah... Gunakan PIN yang sulit ditebak orang lain dan tambahkan kombinasi angka, huruf kapital, dan simbol untuk memperkuat password kamu. PLN UI PKLT hadirkan listrik stabil dan murah di sekolah rakyat, fasilitas belajar makin kuat. PLN dukung Koperasi Desa Berdaya, hilirisasi produk lokal, melaju hingga tembus pasar global. PLN nyalakan Super SN di sekolah rakyat desa, hadirkan listrik ramah lingkungan untuk pendidikan maju. PLN hadirkan listrik efisien. Koperasi desa makin berdaya, usaha rakyat tumbuh produktif dan maju. PLN hadir di Kelurahan Merah Putih, dukung kemandirian desa sekaligus kuatkan solidaritas rakyat. Yang haur banar kalau istilah Banjarnya itu. Haur banar ini sibuk banar. Karena bubulikan. Nah. Itu Bangkalsa lain lah. Oh lain lah. Amun Bangkalsa masih manusiawi. Masih manusiawi. Oke masih ada ya. Kayaknya nyerah dah. Gong kah? Gong kuadrat. Gong tahu ya. Oke, jawabannya adalah Bang Toyib. Bang Toyib. Bang Toyib. Ada bubulikan ya. Gila bu jadi bola. Abangnya haur tadi Bang Toyib. Kita saking keramiannya sampai lupa ada sobat Bangkalsa di sana. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum sobat Bangkalsa. Kembali lagi dalam program Obligasi Obrolan Lintas Generasi. Yeay. Luar biasa sekali nih saya. Ya, tentunya. Kita sudah ada di episode ke-13 di tahun 2023 ya. Tentunya sudah tidak terasa kita sudah ada di episode ke-13 nih. Wow, di sini kira-kira kita akan menghadirkan siapa lagi nih saat di episode 13 tentunya luar biasa sekali narasumber kita. Karena kan Obligasi selalu menghadirkan narasumber yang luar biasa. Karena kalau biasa mungkin nggak ada nih narasumber ya luar biasa ya. Jadi tema kita hari ini kita akan membahas prospek berkarir di dalam dan di luar negeri pada industri perbankan. Wah, ini fokusnya ke industri perbankan ya. Tentunya kalau misalkan membahas ini tentu ada orang yang expert dong di bidang ini ya. Tentunya. Dan kita akan hadirkan sih dari dua generasi. Betul sekali. Nah ini dia sudah berkarir di luar negeri ya sebagai client support specialist Barclays UK. Luar biasa. Menyambut itu luar biasa sudah. Ya selain itu latihan 10 kali Pak itu katanya. 10 kali sampai ini tek hari ini. Yang di tek ini betul ya. Ini kalau salah lain. Ada kesalahan. Oke baik. Oke dan juga ada seseorang sosok yang mendukung beliau ya tentunya ya seseorang yang juga
bekerja di Bank Kalsel. Tentunya juga kalau misalkan investor Bank Kalsel sudah tahu juga dengan beliau ya, beliau adalah komisaris Bank Kalsel. Nah, siapa itu nanti kita akan kenalkan setelah yang satu ini ya. Baik, tentunya untuk sobat Bank Kalsel jangan lupa untuk saksikan terus untuk program obligasi sampai dengan akhir segmen nanti ya. Karena nantinya kita juga akan memberikan informasi-informasi dan juga tips-tips dari narasumber kita di kesempatan Dan kali ini. juga terkait dengan informasi Bank Kalsel, tetap stay